Halo dunia sosial, salam sehat, salam sukses. Kembali lagi dengan saya Parlindungan Sitorus SHMH. Ya, ini saya mau mengomentari viral advokat ngamuk-ngamuk di salah satu polsek di Banyuwangi. Ya, advokat ini keberatan surat kuasanya dicabut oleh kliennya. Ya, yang mana dasarnya atau alasannya dia kuasa itu dicabut karena dipengaruhi atau intimidasi oleh polsek, oleh penyidik. Ya, dari awal sejak pendidikan advokat saya sering menyampaikan hal ini. Ya, di daerah kabupaten kota itu umumnya seperti itu. Ya, umumnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Polisi mengintimidasi tersangka agar tidak menggunakan advokat. Ya, kenapa seperti itu? Dasarnya kenapa? Karena ya mereka menilai kalau menggunakan advokat itu mahal, ya. Nah, prosesnya mahal dan lama, berbelit-belit. Sidangnya nanti berbelit-belit. Contoh, ya, kalau diurus sama polisi atau sama jaksa, sidang sampai cuma 2 kali atau 3 kali putus. Nah, kalau dengan advokat, ya sidangnya itu sampai berlarut-larut. Ya, dari dakwaan, eksepsi, ya. Terus setelah eksepsi ada jawaban dari jaksa, putusan sela, ya, pembuktian, ya, terus tuntutan. Ya, tuntutan, pembelaan, ya, pembelaan, jawaban dari jaksa, putus. Jadi tahapannya banyak sekali. Itulah alasannya kenapa polisi ya mengintimidasi tersangka agar tidak menggunakan advokat. Karena kasus di daerah itu rata-rata kecil-kecil, tidak terlalu mencolok, tidak besar gitu loh. Tapi sebenarnya ya nggak ada sih kasus kecil, kasus besar. Ya, yang ada itu ya perkara pidana atau perkara perdata. Ya, inilah yang menjadi alasan polisi agar si tersangka tidak menggunakan advokat. Yang mana intinya kasihan. Nah, kasihan, polisi itu kasihan atau jaksa itu kasihan. Ya, karena apa? Ya, si tersangka apabila menggunakan advokat selain dengan biaya mahal, yang mana apabila biaya untuk advokat itu bisa ya dicairkan menjadi milik penyidik, ya baik tingkat kepolisian mau kejaksaan, itu lebih cepat gitu loh. Nah, itu sudah bukan rahasia umum lagi, itu sudah biskuit Roma, katanya biskuit Roma sudah tradisi. Contoh, ini sudah tradisi kadang tradisi yang tidak baik dibenarkan. Ya, banyak sekali di Indonesia ini tradisi yang tidak benar tapi dibenarkan. Contoh, ya menutup jalan saat hajatan itu sebenarnya tindak pidana, tapi dianggap itu adalah benar. Ya, dilakukan. Begitu juga hal seperti ini. Ingat ya, pengacara itu adalah profesi mulia. Jangan mempermalukan diri Anda seperti yang dilakukan oleh pengacara yang di Banyuwangi itu, mengaku-ngaku lagi dari Pradi. Bu, Pradi mana? Ya. Ini kan memalukan, mempermalukan organisasi, mempermalukan advokat. Kalau dicabut ya sudah dicabut. Itu kan hak penuh dari pemberi kuasa. Ya, itu hak penuh dari pemberi kuasa. Kalau dicabut ya dicabut, enggak apa-apa. Saya tidak pernah larang atau marah atau apapun kalau surat kuasa saya dicabut. Oke, itu hak penuh dari Anda, pemberi kuasa. Karena itu ada pemberi kuasa dan penerima kuasa. Nah, kalau pemberi kuasa mencabut kuasanya, ya itu hak penuh dari dia. Ya ikhlaskan. Ya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan advokat. Ya, advokat jangan marah. Nah, jangan bertindak gegabah mempermalukan diri Anda seperti yang dilakukan pengacara yang di Banyuwangi itu. Itu sebenarnya harus ditindak oleh organisasinya. Itu melanggar kode etik advokat. Ya, itu jelas-jelas melanggar kode etik advokat. Ya, bagi organisasi Peradi yang menaungi advokat itu berikan sanksi.
Ya, berikan sanksi kepada orang itu. Seperti bukan advokat itu profesi mulia, ya. Advokat itu profesi mulia, bukan cara-cara seperti itu. Terima kasih, ya. Semoga Tuhan memberkati.